Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi medan magnet. Kali ini, kita akan bahas gaya magnet ya. Gaya magnet. Nah, gaya magnet ini sering disebut juga gaya Lorentz ya. Di sini kita sebut juga dengan gaya Lorentz. Oke. Ya, karena ditemukan oleh Hendrik namanya. Ini fisikawan asal Belanda, Hendrik Antoon Lorentz. Ya, fisikawan dari Belanda. Ada suatu muatan, ya. Eksperimennya adalah suatu muatan di sini, muatan positif. Oke. Bergerak dengan kecepatan v. Ya, ini gerakannya asalnya ya ke sana ya. Kemudian ada garis gaya magnet ya. Saya tuliskan seperti ini. Ini B-nya. Oke, arahnya. Ini tegak lurus ya. Jadi ini membentuk sudut tegak lurus dengan ya, kecepatan arah partikelnya tegak lurus dengan arah medan magnetnya ya. Jadi di sini B-nya itu adalah medan magnet. Satuannya Tesla. Kemudian V di sini adalah kecepatan partikel bermuatan. Partikel bermuatan meter per sekon, kecepatan satuan V. Q itu artinya muatan partikel. Ya, muatan partikelnya. Muatan satuannya kolom. Nah, di sini ternyata ada gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, arahnya ya, arahnya adalah ke atas ternyata. Ya, pada partikel ya bekerjanya. Di sini. F. Sehingga bisa kita tuliskan di sini. F-nya di sini adalah gaya Lorentz. Satunya Newton. Ya, jadi di sini pada eksperimen ketika digerakkan lintasan partikel tersebut melengkung ke atas gitu ya. Maka bisa disimpulkan maka ada gaya Lorentz ke atas. Nah, besarnya gaya Lorentz di sini ya dirumuskan, didapatkan yaitu ternyata perkalian ya antara di sini muatannya Q kemudian dikalikan dengan perkalian secara cross ya terhadap medan magnet. Itulah kenapa arahnya saling tegak lurus ya. Jadi kalau perkalian vektor kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya asalnya perkalian vektornya. Jadi ketika V sini, kemudian B sini, maka vektornya arah ke atas. Gaya Lorentz-nya. Ini muatannya. Sehingga di sini V ya. Jadi vektor kecepatan saya. Ini vektor kecepatan. Ini vektor kecepatan. Jadi, saya ulangi. Ketika kecepatan ke sini, ya, tegak lurus terhadap B, maka perkalian cross antara vektor kecepatan dengan vektor medan magnetnya. Maka, didapatlah arah gaya Lorentz-nya ke atas. Ini vektor juga. Jadi, kalau kita bisa sederhanakan, maka persamaannya menjadi
F sama dengan B kali Q kali V, ya. Kalau kita ngitung besarnya saja, B Q V saja. Tapi kalau untuk vektor ini. Oke. Ya, jadi biar mudah B Q V. Oke. Nah, di sini ini kan apa namanya? Tegak lurus. Bagaimana bila tidak tegak lurus? Maka harus kita tegak luruskan gitu ya. Jadi ketika di sini ada suatu medan magnet, arah medan magnet seperti ini. Kemudian misalkan dilewatkan sebuah partikel, ya. Sebuah partikel arahnya ke sini, V. Nah, sudut yang dibentuk antara V dengan B itu theta. Maka karena kita harus buat tegak lurus, ya, maka berarti harus menggunakan sin theta gitu ya. Jadi besarnya itu besar gaya Lorentz di sini itu adalah F sama dengan B kali muatannya Q kali V sin theta. Nah, ini adalah besar gaya Lorentz yang dialami oleh suatu partikel, di mana tetanya di sini itu adalah sudut yang dibentuk antara arah kecepatan yaitu V dengan arah medan magnet yaitu B-nya. Gitu sobat Sen. Jadi jika untuk sudut theta maka harus kita proyeksikan secara tegak lurus, maka itu kita gunakan sin. Nah, untuk arah gaya Lorentz ini kan tadi sudah dijelaskan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, itu jika muatannya positif, ya. Jadi bisa kita catatan di sini, ya. Untuk muatan positif, oke. Ini menggunakan, ya, untuk arah ini adalah kita tulis arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu untuk muatan positif menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, kalau untuk muatan negatif, berarti kan kebalikannya. Bisa juga kita gunakan kaidah tangan kiri. Nah, gitu sobat Sen. Kita bahas contoh soalnya ya. Jadi kita bahas contoh soalnya di sini. Sebuah partikel, ya, Q sama dengan plus 3,2 kali 10 pangkat minus 12 kolom bergerak dengan kecepatan V sama dengan 3I plus 4J kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Melewati suatu medan magnet B
2I minus 3J kali 10 pangkat 9 Tesla. Tentukan gaya kolom, bukan gaya kolom ya, gaya Lorentz di sini. Tentukan gaya Lorentz yang dialami, ya, yang dialami partikel tersebut. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Ada sebuah partikel bergerak dengan kecepatan ini ya. Arah kecepatannya ini ya, bentuk kecepatannya adalah dalam bentuk vektor ya. IJ di sini. Melewati satu medan magnet. Tentukan gaya Lorentz yang dialami partikel tersebut. Jadi di sini ya, kita bisa tuliskan kan untuk gaya Lorentz ya, itu adalah Q itu dikalikan dengan perkalian vektor antara V dengan vektor medan magnetnya. Perkaliannya perkalian cross ya. Perkalian cross. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, kita harus tahu perkalian cross dalam bentuk vektor. Jadi kalau kita buat suatu arah vektor saja gitu ya. Misalnya ini I ya. Kemudian ini J, ini K. Arahnya seperti ini. Oke, arahnya seperti ini. Jadi, bisa kita tuliskan kalau I cross J itu hasilnya adalah K. Kalau J ya, J cross K itu hasilnya I. Begitu dengan kalau K cross I itu hasilnya J. Oke. Jadi kalau arah berlawanan jarum jam itu kita positif gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kan sebenarnya maksudnya kalau seperti kita memutar suatu baut, kalau ke kiri kan akan keluar seperti ini ya, positif. Jadi sebenarnya konsepnya adalah kalau kita buat seperti ini X, ini Y, ini Z. Nah, Z itu yang keluar bidang gambar gitu ya. Jadi untuk vektor satuan X kan itu I. Y itu J. Ya. Kemudian Z itu adalah K. Seperti itu. Nah, sekarang tapi kalau kebalikannya misalkan J cross I. J cross I. Maka akan kita dapatkan minus K gitu. Begitu juga kalau K cross J. K cross J. Itu minus I. Ya. Juga kalau kebalikannya, misalnya I cross K. I cross K. Maka itu min J. Gitu ya, sobat. Nah, tetapi kalau sesamanya itu menghasilkan 0, ya. Menghasilkan 0. Jadi kalau untuk I misalnya cross I ini 0. J cross J juga 0. K cross K juga 0. Gitu ya. Oke. Karena kalau perkalian cross itu kan menggunakan sin theta. Kalau sesamanya berarti sinnya 0 kan, maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi di sini kita bentuk perkalian ya antara vektor V cross vektor B. Oke. Kita tuliskan di sini. Nah, Q-nya adalah muatannya. Jadi 3,2 kali 10 pangkat minus 12. V-nya kita tuliskan 3I plus 4J. Ini cross ya. Nah, pangkatnya ini nanti di belakang saja nulisnya. Ya, cross. Ini adalah 2I minus 3J.
Oke. Baru di sini pangkatnya adalah 10 pangkat 2 sama 10 pangkat 9. Jadi 10 pangkat 2 sama 10 pangkat 9. Gitu ya. Berarti bisa saya tuliskan 3,2 dikali 10 pangkat. Nah, ini min 12, ini 2 sama 9 kan 11. Jadi ini min 1. Nah, sekarang baru kita kalikan secara cross atau secara perkalian silang untuk vektor ini. Coba kita lihat sini. Berarti 3i cross 2i. Itu kan kalau sesama i 0, maka tidak perlu kita kalikan ini. Yang 3i kalikan 2i. Maka yang kita kalikan adalah 3i dengan minus ya, minus 3j. Berarti di sini 3 kali minus 3 kan 9. I kali j itu adalah k. Jadi bisa saya tuliskan di sini adalah minus 9k. Nah, masih ada vektornya sobat Edson. Kemudian 4j ini kalikan 2i. 4j cross 2i. Itu kan 8 ya. Tapi ada j cross i. Kalau j cross i itu minus k. Maka jadinya kalau perkalian tadi 8, karena ada minus k jadinya minus 8k. Gitu sobat Edson. Nah, ini satuannya sudah Newton. Berarti bisa kita kalikan. Ini kan minus 9k minus 8k. Jadi mesti dalam vektor. Pasti ini satuannya adalah ada vektor k-nya. Sekarang kita tinggal kalikan 3,2 dikalikan 17. Oke ya. 3,2 dikalikan 17. Jadi 17 dikalikan 3,2 di sini. 17 kali 2 34. 17 kali 3 51. 544. Ini kan koma ya. Jadi di sini satu angka di belakang koma. Bisa saya tuliskan 54,4. Oke. Ini mesti ada k-nya. Jangan lupa ini kan minus, jadi minus. Gitu. Di sini ya kali 10 pangkat minus 1. Ini ada nah vektor k-nya yaitu n. Gitu sobat Edson ya. Ini ada vektornya. Nah, karena ini min 1, jadi f-nya adalah minus gitu ya. 5,44 K Newton. Gitu sobat Edson. Oke sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi medan magnet. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!